Dapat dilihat semua ya, Bro? Dapat di slide-nya ya? Ya, nampak juga. Ya, jelas. Oke. Alright. Kita akan melihat dalam pembacaan firman yang terdapat dari Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat 7 ada di dalam slide itu. Dan firman Tuhan berkata demikian. Kalau kita lihat ayat yang ke-6, pastor akan membacanya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman. Sebelum pastor membawa kita mempelajari bahagian firman ini sesuai dengan tema yang telah diberikan kepada pastor, mari kita berdoa sejenak. Pastor akan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur pada petang hari ini kami diberi kesempatan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah membawa anak-anak muda dapat mempelajari kebenaran firman pada hari ini. Kami percaya bukan kebetulan mereka dapat berhimpun, berkumpul mendengar firman, tapi ini adalah rencana dan kehendak-Mu bagi setiap pribadi yang ada di dalam platform Zoom ini Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus bekerja dalam hati anak-anak muda yang ada di dalam Zoom ini, melalui kebenaran firman yang kami belajar ini Tuhan, benar-benar memberi peneguhan kepada kami dan memberi kami mengerti apa sebenarnya iman itu bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Berkati pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Segala halangan-halangan yang menghalang konsentrasi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami dan memberi pendengaran yang tajam, agar melalui kebenaran ini kami disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Baik, sebelum kita bahas bahagian ini, apa yang kita ketahui tentang pembacaan firman sebentar tadi? Kalau kita lihat dalam pembacaan firman ini, kita menemukan perkataan hendaklah, ya kan? Hendaklah dalam ayat yang ke-6 ada satu kali disebut, dalam ayat yang ke-7 hendaklah, kemudian ayat 7b hendaklah, kemudian ayat 7c dikatakan hendaklah. Berarti perkataan hendaklah ini adalah satu ketegasan untuk kita semua. Dia tidak mengira kita siapa, kedudukan kita apa, dia tidak mengira, dan dia ataupun firman menegaskan kita harus berada di dalam Kristus. Jadi, melalui pembacaan ini, sesuai dengan apa yang diminta oleh Bro Bagio dan tim, kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang asas iman Kristen. Ya.
Ini yang kita akan bahas pada petang hari ini. Asas iman Kristen, the basis of the Christian faith. Mengapa kita perlu membahas tentang hal ini dalam pertemuan kita kali ini? Karena apabila kita tidak sungguh-sungguh mempelajari hal ini, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak konsisten. Apabila kita tidak mengerti tentang asas iman Kristen dalam hidup kita sebagai orang percaya, dan itu akan membuat iman percaya kita tidak konsisten. Ya. Mengapa pastor katakan tidak konsisten? Karena ketika kita tidak mengetahui asas iman Kristen, the basis of the Christian faith, itu akan memberi satu bahaya kepada kita. Even engkau adalah orang muda ataupun orang yang sudah lanjut usia ataupun anak muda, ketika engkau tidak mempunyai pemahaman yang dalam tentang asas iman Kristen, itu yang menyebabkan iman kita mudah goyah. Ya, itu menyebabkan iman kita sekejap ada, sekejap tenggelam. Ya, orang kita sebut itu timbul tenggelam. Ya, sekejap ada, sekejap tiada. Kenapa harus begitu? Kadang-kadang apabila kita melihat keadaan seperti ini, kita sepertinya ada emosi ya tentang seseorang ataupun kawan kita. Pernahkah kita dalam hati kita, kenapa si anu dulu dia semangat-semangat, sekarang dia sudah tidak ada? Pernahkah kita bertanya seperti itu dalam hati kita? Pernah kan? Bapak pernah. Saya sudah biasa dengan sebutan Bapak, kita sebut Bapak sajalah ya. Jadi, mengapa harus begitu? Karena ada orang yang menganggap dirinya Kristen, tetapi dia tidak mengerti tentang asas iman Kristen. Jadi ini yang pastor katakan tadi, kita harus mengerti asas iman Kristen. Thomas Aquinas berkata, bagi orang yang memiliki iman, tidak ada penjelasan yang diperlukan. Ya, berarti dia mengerti tentang iman itu. Kemudian sementara bagi orang yang tidak beriman, tidak ada penjelasan yang mungkin. Berarti kalau orang itu beriman, ketika kita mengajar dia tentang iman, dia mengerti. Kita membawa dia tentang hidup yang beriman, dia mengerti. Tetapi orang yang tidak beriman, walau sebaik manapun penjelasan kita, penjelasan itu tidak akan memberi manfaat apa-apa untuk dia. Nah, jadi ini pengertian Thomas tentang orang yang memiliki iman dan orang yang tidak memiliki iman. Berarti asas iman itu penting untuk kita. Dengan cepat, pastor jelaskan di sini, mengapa iman itu penting. Mengapa iman itu penting? Seandainya kita ditanya, mengapa iman itu penting? Apa penjelasan kita? Ya pentinglah. Apa mau tanya-tanya? Pentinglah. Sekurang-kurangnya anak-anak muda yang memiliki pengetahuan, yang memiliki kata orang yang sudah ada pengetahuan, pendidikan, kita harus ada penjelasannya. Dan dikatakan di sana, iman memberi kekuatan dalaman kepada kita, yaitu jiwa dan roh kita. Saat kita memiliki kekuatan dalaman, sebenarnya itu bukan kemampuan kita, bukan. Itu terjadi karena ada satu kuasa supernatural yang memberi kekuatan kepada kita. Dan itu terjadi karena apa? Karena kita beriman. Saya tidak mengerti ini ketika saya dalam usia remaja dulu. Karena apa? Karena dalam usia remaja saya, iman saya mudah goyah.
Kalau saya berada di kampung, ya tahulah kan, ketika kita berada di kampung, orang-orang di kampung itu komunitinya hanya tahu tentang gereja. Dan hampir setiap malam mereka ada pertemuan. Mereka ada pertemuan. Nah, ketika saya bersama mereka, saya menjadi anak muda yang kuat. Iman saya konsisten. Tapi waktu saya keluar, tinggalkan kampung, dan ada kumpulan-kumpulan yang tidak memiliki kegiatan rohani yang baik, akhirnya apa yang terjadi? Saya ikut juga. Ikut kumpulan itu. Dan akhirnya saya seperti satu binatang sesumpah. Kamu tahu sesumpah? Tahukah itu? Si B dia tahu kali itu ya, Bi ya. Sesumpah ini kalau dia melekat di pohon yang hijau, warnanya jadi hijau. Kalau dia melekat di pohon yang warna coklat, warnanya jadi coklat. Nah, kira-kira iman saya seperti itu. Ya, iman sesumpah. Coba tanya kawan kiri kananmu, iman kamu seperti sesumpah tidak? Bilang. Ya, jadi kita tidak mau iman seperti itu ya. Jadi kita mau supaya iman yang ada pada kita itu memberi kekuatan bagi jiwa dan roh kita. Dikatakan di sana, ketika sesuatu rancangan tidak berjalan mengikut plan kita, rancangan kita, kemungkinan kita hilang kepercayaan pada diri sendiri. Pernahkah kita ada pengalaman seperti itu? Waktu kita merancang sesuatu, kemudian itu tidak jadi, sehingga kita blame diri kita sendiri, kita adalah orang yang gagal. Pernahkah begitu? Mungkin pernah ya. Kita lihat lagi. Tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada hasil potensi dalam hidup kita. Nah, pada waktu seseorang itu gagal dalam hidupnya, dia menganggap dia ini adalah orang yang sudah tidak berguna. Dan dia kecewa sendiri. Dia menganggap bahwa dia ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, sebenarnya apabila kita tidak memiliki iman, kekuatan jiwa dan roh kita tidak ada, maka hal ini selalu berpotensi menghalang perjalanan hidup kita. Sehingga kita menyalahkan diri kita. Nah, apa yang dikatakan di bawah, kegagalan akan melakukannya untuk Anda. Ketika kita mengalami kegagalan, monumental kehidupan ataupun menjadi sejarah, mudah kehilangan harapan dan bahkan iman. Kamu tahu monumental kehidupan ini? Kegagalan itu akan menjadi trauma dalam diri kita. Kadang-kadang ada orang yang, saya lebih senang mengambil contoh anak-anak muda yang bercinta. Ketika dia bercinta, dia gagal, kemudian apa yang terjadi? Dia menganggap hal itu sudah menjadi sesuatu yang selalu dia ingat, dan itu semakin membesar dalam pikirannya. Sehingga hal itu menjadi trauma dalam dirinya dan dia selalu menganggap dirinya adalah orang yang gagal. Nah, sekarang kita beralih pula kepada situasi adik-adik yang masih belajar. Kalau adik-adik gagal, contohnya dalam target subjekmu, kemudian engkau akan berkata bahwa saya ini sudah tidak ada harapan lagi. Nah, jadi mengapa iman itu penting dalam hidup kita? Karena iman memberi kekuatan dalaman bagi jiwa dan roh kita. Apabila jiwa dan roh kita sudah dipenuhi ataupun diisi dengan iman yang kecil dalam diri kita, itu akan memberi kekuatan kepada kita. Walaupun mungkin kita
pernah gagal berkali-kali, baik itu mungkin dalam percintaan. Bagi yang belajar jangan dulu ingat cinta ya, fokus kepada subjek ataupun studimu. Nah, bagi Anda yang mungkin selalu gagal dalam studimu, jangan putus asa. Mungkin cara belajarmu itu tidak betul, ataupun engkau belajar last minute, ataupun membuat sesuatu last minute. Jadi itu yang menyebabkan engkau tidak dapat keputusan yang cemerlang. Nah, mungkin itu perlu kita ubah. Dan hal-hal yang lain mungkin engkau selalu mengabaikan ataupun delay dan selalu membiarkan hal-hal yang penting. Mungkin itu perlu kita perbaharui. Dan itu bukanlah kegagalan. Jadi kita perlu melakukan manajemen yang betul. Nah, mengapa harus demikian? Karena iman itu menolong kita. Jiwa dan roh kita itu dikuatkan. Nah, ini yang berkaitan dengan iman. Mengapa iman itu penting? Sekali lagi dijelaskan, iman pada dasarnya berakar dalam harapan akan hal-hal baik yang akan datang. Ini melampaui harapan. Itulah iman. Berarti iman yang disebut di sini adalah sesuatu yang berakar dalam harapan kita. Bagaimana ya berakar? Maksudnya itu sesuatu yang sudah mulai hidup dalam diri kita mulai saat ini. Waktu engkau masih berada dalam usia, ya boleh dikatakan ada yang remaja, ada yang anak muda. Mengapa pastor mau katakan demikian? Karena pada waktu saya dalam usia remaja ini, sebenarnya saya sudah memiliki iman ataupun akar dalam harapan akan hal-hal yang baik. Tetapi karena saya tidak mendalami hal itu, sehingga menyebabkan iman saya selalu goyah. Yang saya katakan tadi, kalau pergi di sana seperti kawan-kawan yang tidak kenal Tuhan, ya kan? Ilustrasi sesumpah tadi. Nah, jadi itu perlu kita sadari dalam diri kita. Akar harapan akan hal-hal yang baik ini harus selalu hidup dalam diri kita. Sementara banyak harapan hidup, dikatakan di sana, ada statement di bawah lagi, dalam pikiran, iman tertanam dalam hati dan roh. Itu tidak dapat dijelaskan dengan alasan atau logik kita, atau dipahami melalui satu dimensi. Maksudnya, iman yang ada pada kita itu, kita tidak dapat menjelaskan itu dengan sejelas-jelasnya mungkin kepada kawan kita, kepada orang lain. Hal itu hanya dapat kita alami sendiri dan melalui pengalaman diri kita sendiri. Nah, jadi daripada pertanyaan mengapa iman itu penting, itu berkata tentang akar harapan yang hidup di dalam diri kita. Jadi akar itu bermula dari mana tadi? Daripada firman yang telah kita baca sebentar tadi. Hendaklah, hendaklah, hendaklah. Dari situlah iman itu mulai timbul dan mulai bertumbuh dan mulai membesar dan mulai teguh. Mari kita lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan mengapa iman itu penting. Kita lihat kira-kira dalam pertanyaan kita, kira-kira apa lagi iman itu? Kita mesti selalu bertanya pada diri kita, apa iman itu? Mari kita lihat beberapa perkara, beberapa poin yang Bapak sudah siapkan. Ini sangat simple, sangat basic sekali. Nah, yang pertama dikatakan iman adalah siap ya. Iman adalah tindakan percaya kita terhadap Yesus.
Mari kita baca dalam Kolose. Ya. Kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Kolose pasal 1 ayat 10, Bapak akan baca itu dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Kolose pasal 1 dikatakan demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berarti iman adalah tindakan percaya kita terhadap Yesus. Kalau seseorang itu berkata, saya walaupun ya, saya percaya Yesus. Dia bukan sekedar dia bukan hanya sekedar perkataan yang disebut seperti itu. Dan dia juga berkata tentang tindakan kita percaya. Berarti orang yang percaya itu, orang yang percaya terhadap Kristus ini, dia melakukan kebenaran firman. Iman adalah karunia Allah yang dikatakan di sana, yang dikerjakan di dalam hati setiap orang yang percaya melalui pekerjaan Roh Kudus. Karunia Allah. Berarti iman yang ada pada kita itu adalah pemberian Allah yang percuma. Free of charge. Kita tidak perlu bayar pun. Sesen pun. Hanya kita dapat memilikinya melalui apa? Tindakan percaya kita kepada Yesus. Itulah iman. Kalau kita berkata, saya beriman. Iman kamu bagaimana? Kamu bilang beriman tetapi tidak taat pada firman, itu bukan iman. Orang yang beriman kepada Yesus adalah orang yang cinta firman, melakukan kehendak Tuhan. Karena karunia Allah itu adalah sesuatu yang membawa kita supaya kita lebih dekat kepada Kristus. Dikatakan percaya melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh yang sama menghidupkan dan menuntun semua kemampuan kita menuju satu tujuan, yaitu keselamatan yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Itulah iman. Kita beriman untuk apa? Hanya sekedar menjadi orang Kristenkah? Oleh karena itu adalah tuntutan agama Kristenkah? Tidak. Kita beriman supaya kita mengetahui dengan jelas apa yang menjadi sasaran di hadapan kita, yaitu keselamatan yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Itulah sasaran kita. Itulah iman. Iman, sekali lagi Bapak ataupun pastor sebut, iman dia bukan hanya sekedar percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, bukan. Iman dia, apa yang kita pelajari di hal yang pertama tadi, adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh firman, dan yang berikut ini berdasarkan Ibrani 11 itu, iman adalah sesuatu yang keyakinan yang memimpin kita bahwa di dalam Kristus tersedia keselamatan yang kekal, keselamatan yang abadi. Dalam Ibrani 11 ayat 6, kalau kita lihat di sana kita belajar tentang bagaimana
pejuang iman. Ya, kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Berarti iman itu adalah berkata tentang ketaatan kita dalam memperjuangkan keselamatan yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Ketaatan ini juga berkata tentang tindakan kita ketika kita sendiri-sendiri. Nah, ini iman kita perlu diuji di sini. Pada waktu kita sendiri-sendiri, bagaimana iman kita? Hello, anak-anak muda. Bagaimana reaksi kita ketika sesuatu yang kita lihat melalui handphone kita? Bagaimana reaksi kita terhadap hal itu? Ini kan cabaran anak-anak muda zaman sekarang. Kita tidak boleh elak perkara ini dari kehidupan kita. Bagaimana reaksi kita? Semua itu kan ada di sini, betul kan? Selalu saya tanya dengan mahasiswa-mahasiswi di UPSI, saya bertanya, betul atau betul? Si Vito nih. Pasti jawabannya betul. Apa yang kita hadapi ketika kita sendiri, apakah kita masih setia? Apakah kita masih setia dalam iman percaya kita? Itulah iman. Pada saat kita sendiri, itu akan menentukan kesetiaan kita kepada Tuhan. Iman adalah keputusan yang kita buat untuk menerima Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita boleh rujuk Yohanes pasal 20 ayat 31. Berarti waktu kita menerima Yesus, itu terjadi ketika kita percaya menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Itulah tindakan iman. Mengapa kebanyakan kita, ya mungkin ada di antara kita yang sudah dibaptis, mengapa kita dibaptis? Itu bukan hanya sekedar syarat sebagai kita menjadi anggota sebuah denominasi ataupun gereja supaya kita dibaptis. Bukan. Sebenarnya itu adalah tindakan kita, tindakan percaya kita menerima Yesus dan menyerahkan hidup kita untuk dibaptis. Jadi itulah artinya iman adalah tindakan percaya kita terhadap Yesus. Berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 10. Untuk penjelasan poin yang pertama ini, saya harap kita dapat mengerti tentang iman adalah tindakan percaya terhadap Yesus. Kemudian poin yang kedua, apa itu iman? Yang kedua adalah iman itu menjadikan kita kuat dalam perjuangan rohani. Iman itu sebenarnya adalah kekuatan untuk kita dalam perjuangan rohani. Apa perjuangan rohani? Perjuangan rohani itu adalah selagi kita masih wujud dalam dunia ini, selagi kita masih ada dalam dunia ini, perjuangan kita belum berakhir. Macam contohlah, macam kakak-kakak kita, abang-abang kita yang sudah habis studi mereka. Bukan berarti mereka itu sudah habis perjuangan mereka dalam kehidupan belajar. Tidak, mereka masih terus belajar. Nah, seperti pastor juga, walaupun mungkin dalam beberapa tahun yang lalu sudah menyelesaikan pendidikan teologi, bukan berarti semua usaha untuk mempelajari firman itu sudah selesai, bukan.
Demikian juga dalam perjuangan rohani kita. Perjuangan rohani ini adalah berkata tentang perjalanan kehidupan kita setiap hari. Dan kehidupan kita setiap hari itu harus apa? Berjalan bersama Yesus. Nah, ada lagunya kan? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hoi, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bukan jalan ikut Yesus itu hanya seminggu sekali. Ada yang jalan serta Yesus, jalan sertanya satu kali minggu, hanya sekali saja jalan ikut Yesus. Jangan begitu. Kita jadikan iman itu menjadikan kita kuat dalam perjuangan rohani. Itulah iman. Kalau iman itu timbul tenggelam seperti yang Pastor katakan tadi, itu bukan iman. Karena iman itu adalah iman yang konsisten dalam perjuangan rohani. Kalau kita rujuk ayat firman yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, ayat ini sangat indah sekali mengajar kita tentang hidup yang dekat dengan Tuhan. Ya, hidup yang dekat dengan Tuhan dikatakan dalam Yohanes 15 itu, Pastor akan baca ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Macam manapun kau punya usaha, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin kita dapat melihat hasilnya, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Jadi iman menjadikan kita kuat dalam perjuangan rohani, berarti kita harus apa? Berkolaborasi dengan Kristus. Karena apa? Karena iblis sentiasa mengintai kita. Dalam masa 24 jam, dia berusaha supaya kita menjadi mangsanya. Dia bukan calang-calang mengintai kita. Ya. Dia mengintai si Primus 24 jam. Bukan hanya si Primus, si pastor pun 24 jam. Dia tidak berkata, oh ini pastor nih, tidak perlulah intai-intai dia. No. Siapapun kita, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis dia selalu mengintai kita seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, yang berusaha mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kamu tahu singa? Kalau dia menangkap mangsanya, dia tidak bagi can. Dia akan paham dan dia akan koyak-koyakkan badan mangsanya. Dia akan makan habis-habisan. Iblis dia tidak akan bagi chance dengan kita. Kalau dia sudah mendapatkan kita, pada mulanya memang kita macam, oh saya oke pula nih. Susahlah pergi sembahyang nih. Banyaklah tuntutan nih. Si Primus suruh ini, ya. Si Dayang pun suruh ini. Si Bagio apalagi suruh itu dan ini. Susahlah, baguslah sendiri di sini. Enjoy pula begini ya. Itulah langkah awal kita sudah mulai bisik-bisik oleh iblis. Kalau mereka ini arahkan kita, datang doa kita, datang mari ikut training, mari ikut pemuridan. Mereka adalah wakil Tuhan untuk anak-anak muda
yang ada di Sabah, yang ada di dalam grup ini, dengarlah mereka. Mereka dipakai Tuhan menjadi alat. Supaya apa? Supaya iblis tidak mudah menyentuh kita. Kalau kamu baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa saja yang dapat ditelannya, dia akan menjadi mangsa iblis. Jadi iman itu berkata tentang perjuangan kita. Iman menjadikan orang Kristen yang kuat dan berjiwa pejuang. Kalau kita berkata tentang jiwa pejuang ini bukan mudah, ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah nangis-nangis oleh karena keadaan yang dilaluinya, ya, pembentukan yang dilaluinya. Tapi yang saya tahu si B lah, tanyalah si B. Saya tengok Bapak ini macam ketawa-ketawa, tapi kalau Bapak sudah tegur, sampai menangislah orang itu. Tapi bagi mereka itu adalah tangisan kasih sayang, yang mana membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat. Jadi anak-anak muda yang dalam grup ini, dengar bahwa iman itu bukan hanya berkata tentang kepercayaan, tetapi iman itu adalah kekuatan yang membentuk kita menjadi pejuang. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9, ayat itu berkata tentang apa? Pasti akan baca itu, dikatakan di sana 1 Petrus 5 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berarti kita jangan memberi kesempatan kepada iblis menawan kita. Bermakna iman itu menjadikan kita kuat dalam perjuangan. Kemudian iman juga berkata tentang kita berkolaborasi bersama Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita. Pastor percaya setiap kita yang ada di dalam grup ini, yang ikut Zoom ini, ada Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Coba yang ramai-ramai di sana itu bilang, ada Roh Allah di dalam hatimu, bilang satu dengan yang lain, supaya kita tidak mengantuk di masa-masa bahaya ini. Kalau pastor dengan anak muda, kalau kami ada camp, saya bilang ini masa-masa bahaya, ya, masa kita kadang-kadang mengantuk. Nah, jadi kita memiliki Roh Allah tinggal di dalam hati kita. Kita bukan orang yang calang-calang. Sebab iman itu berkata tentang iman yang mana kita berkolaborasi, bekerja sama dengan Allah yang dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca ayat itu. 1 Yohanes 4 ayat 4, dia berkata demikian, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Jadi anak-anak muda, anak-anak Bapak yang ada di sana, ingat di dalam kita ada Roh Allah. Ya. Bukan alang-alang. Yang ada di dalam kita itu ada Roh Allah yang luar biasa. Dan itulah yang dikatakan iman yang membentuk kita untuk terus bekerja sama dengan Allah dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita sepertinya tidak mampu berhadapan dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita ingat firman Allah telah katakan bahwa di dalam kita ada Roh Allah yang memampukan kita. Kemudian, apa itu iman? Yang ketiga, yang terakhir, iman menajam visi dalam hidup kita. Itulah iman. Pasti
semua kita yang ada di dalam grup ini memiliki visi, memiliki mimpi, ya, ada dreams kita tersendiri dalam grup ini. Anak-anak yang masih muda di sana, yang masih remaja mungkin, ada yang sudah meningkat usia muda, ya mungkin kita sepertinya apa kira-kira yang menjadi mimpi saya, ya. Jadi ini menjadi cabaran. Hal ini menjadi satu cabaran kepada kita. Seperti anak saya yang bungsu, pada waktu dia masuk ke college di GMI, pada awalnya dia dia merasa tidak tahu apa yang harus dia pilih. Karena sebelum dia masuk ke college, dia merupakan pemain bola di satu klub di Kuala Lumpur, PJFC, dan dia sempat berada dalam klub itu selama 1 tahun. Oleh karena kita lockdown dan mereka tidak boleh bermain bola selama 1 tahun. Setelah dia habis kontrak, dia ditawarkan oleh PDRM untuk mengikuti tim mereka, namun pastor katakan kepada dia, kamu perlu ambil waktu berdoa untuk mengetahui apa sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidupmu, terutama dalam masa depanmu, future-mu. Setelah kami berdoa dan dia katakan, Daddy, saya mau meneruskan kuliah. Jadi dia terus kuliahnya di GMI. Mungkin ada di antara kita yang tahu college itu, German Malaysia Institute. Dia ambil course di sana sebagai electrical engineering. Kalau tidak ada halangan, dia akan menyelesaikan kuliahnya pada tahun hadapan, dan dia akan selesai dalam tahap diploma. Saya katakan kepadanya, kamu berdoalah apa yang Tuhan taruh di hatimu, berdoa dengan iman. Memang pada awalnya dia merasa confused apa yang hendak dia lakukan. Nah, jadi anak-anak muda yang ada dalam grup ini yang masih study, pastor menggalakkan kamu berdoalah. Yang sudah mungkin di tingkatan 5, yang mungkin mau meneruskan ke tingkatan 6, kamu berdoa mulai dari sekarang supaya melalui iman itu akan menajam visi dalam hidupmu. Itu penting. Jadi iman itu dia menajam visi kita. Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 23 hingga 29, itu berkata tentang bagaimana Abraham telah dipanggil, ya. Bukan Abraham. Itu berkata tentang Musa. Saya cek dulu supaya tidak salah. Ibrani 11 ayat 23. Ya, betul. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah, saya mau ceritakan sedikit dengan cepat tentang latar belakang teks ini. Bagaimana iman itu menajam visi dalam hidup kita. Kita tahu cerita tentang Musa, kan? Musa ini waktu dia dilahirkan, kebetulan semua anak-anak lelaki orang Ibrani akan dibunuh oleh Raja Mesir pada waktu itu. Dan pada waktu Musa lahir dan dia telah disembunyikan oleh orang tuanya. Singkat cerita, pada waktu dia dihanyutkan di Sungai Nil,
Dan pada masa itu putri raja sedang mandi dan mereka melihat ada anak di dalam basket yang telah dihanyutkan. Dan ternyata itu adalah Musa. Dan waktu putri yang sedang mandi, putri Firaun yang sedang mandi, dia melihat pasti ini anak orang Ibrani ataupun orang Israel. Karena mereka diarahkan supaya membunuh semua anak-anak lelaki sulung yang dilahirkan oleh orang Israel ataupun orang Ibrani. Dan pada waktu itu Musa, dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia dibesarkan di istana, dan dia memiliki cara hidup yang dikatakan tentang budaya orang-orang kafir, dan dia telah hidup di kalangan orang-orang yang mewah, orang-orang yang tidak seiman. Tetapi apa yang kita baca daripada bagian itu, Musa, walaupun dia berada di dalam keadaan yang begitu selesa, dia tetap mengingat akan bangsanya. Berarti dia benar-benar mengingat kepercayaannya yang dipegang oleh moyangnya dari Abraham. Dan itulah yang Musa benar-benar pegang dalam hidupnya. Dia memiliki visi yang sangat tajam dalam hidupnya. Hal ini akan mengajar kita bahwa iman itu mengajar kita bagaimana kita menangkap visi Tuhan dalam hidup kita. Berarti selama kita berada di dunia ini, kita hidup hanya untuk sementara di dunia ini. Kalau macam pastor, kalau ikut firman Tuhan, kalau manusia itu sehat, kata firman Tuhan, dia akan sampai usianya 70 tahun katanya kan, kata firman Tuhan. Kalau orang itu tidak sehat, mungkin usianya kurang daripada itu. Sekejap ya, sekejap. Pastor lihat ayat itu dulu, supaya itu menjadi peneguhan untuk kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa manusia itu dia tidak lama hidup. Dan dia hanya hidup sampai kepada usianya yang telah disebut tadi. Kata firman Tuhan, kalau manusia itu sehat, ya dia akan lebih daripada 70 tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini yang Musa ketahui dalam masa dia berada di istana Firaun. Dia menyadari bahwa hidupnya hanya sementara, dia harus memperjuangkan imannya di tengah bangsanya. Jadi untuk anak-anak muda yang ada sekarang, kamu masih punya waktu yang panjang. Kamu harus perjuangkan imanmu itu supaya imanmu itu menajam visi yang ada pada dirimu. Apa visi yang Tuhan taruh di hatimu saat ini? Dan hal itu apa? Menggalakkan kita untuk terus berusaha dan percaya kepada Tuhan, campur tangan di dalam segala usaha kita. Kalau anak-anak muda adalah orang yang punya pengetahuan, orang yang intelligence, orang yang ada pendidikan, ingat bahwa itu karena campur tangan Tuhan. Kemudian iman menajam visi dalam hidup kita, iman membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Saya pernah
membimbing satu anak muda, memang dia adalah anak muda yang sangat pandai. Dia tidak percaya bahwa kepandaiannya itu datang daripada Tuhan. Apa yang dia katakan kepada pastor, dia katakan, "Pastor, saya pandai itu bukan dari Tuhan. Itu usaha saya. Saya belajar mati-matian dan saya dapat pencapaian yang ada sekarang. Itu adalah usaha saya," katanya. "Oh, begitu ya. Hebat kamu ya," saya bilang. Kemudian sebelum kamu masuk ke university ini, saya mau kamu jawab dengan jujur. Apakah kamu pernah berdoa? Oh, itu sudah pasti, pastor. Selalu saya berdoa. Oh, kemudian pastor katakan, ternyata itu bukan usahamu. Apa yang kamu dapat sekarang itu adalah jawaban daripada doamu. Jadi anak muda, kau harus bersyukur karena engkau berada di tahap yang ada sekarang ini. Semua itu karena pemberian Tuhan. Saya tidak mau berkomentar banyak tentang apa yang kamu katakan. Kamu pulanglah, kamu pikirlah apa yang kamu katakan kepada pastor tadi. Kalau itu salah, kamu minta ampun dengan Tuhan. Dan kalau perkataanmu benar, kamu tidak perlu jumpa pastor. Nah, tidak lama setelah itu, tidak sampai 1 minggu dia datang, dia nangis-nangis. "Pastor, saya minta maaf, saya bertobat. Waktu saya berkata seperti apa yang saya ucapkan kepada pastor, pada minggu itu ada ujian kami, saya gagal, pastor," katanya. Saya katakan, "Bukankah kamu kata pengetahuan itu kamu punya sendiri?" "Tidak, pastor, saya sudah salah," katanya. "Puji Tuhan, kamu sadar, kamu bertobat, bangkit, pasti Tuhan akan memberkati usahamu." Kemudian dia bertobat dan dia kembali sungguh-sungguh dalam imannya, dan Tuhan memberkati pendidikannya. Dia dapat cemerlang dalam studinya. Saya katakan kepadanya, biar apa yang kamu dapat hari ini, ingat bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Nah, jadi iman itu membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Itulah iman. Iman membuat kita bertindak melibatkan Tuhan dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Ada tambahan eksistensi hidup kita. Berarti setiap kewujudan hidup kita, baik cara berpikir, baik itu melalui kata-kata kita, baik itu melalui tindakan kita, apa saja perbuatan kita, kita harus apa? Libatkan Tuhan dalam seluruh eksistensi hidup kita. Nah, ini yang pastor pelajari dalam hidup saya, ya. Walaupun dalam usaha, dalam pelayanan, saya pastor mengerti bahwa apa yang pastor lakukan hari ini itu adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan, dan harus diusahakan dengan penuh kerendahan hati dan harus libatkan Tuhan dalam semua eksistensi kehidupan kita. Nah, ada sedikit yang pastor buat di sini, hidup tanpa iman versus hidup dengan iman. Kalau kita lihat di sini, karena tanpa iman, kita hanya akan menjadi manusia biasa yang hidup dengan kemampuan yang sangat terbatas. Nah, seperti cerita anak muda tadi, yang pastor katakan tadi. Walaupun dia menganggap bahwa segala usahanya itu adalah usahanya sendiri, memang betul. Selain kita berdoa, kita juga berusaha, dan itu akan menolong kita mendapat sesuatu yang kita inginkan. Tapi ingat bahwa sumber pengetahuan itu adalah daripada Tuhan. Nah, jadi apabila kita tidak beriman, maka kemampuan kita itu sangat terbatas. Sebaliknya, hiduplah dengan iman. Kemudian apabila kita hidup dengan iman kita akan menjadi manusia supernatural dengan kemampuan yang tidak terbatas. Karena Tuhan
ada bersama kita. Haleluya. Yang terakhir sekali penutup, iman adalah seperti alam. Ya, alam yang memberi warning kepada kita apabila timbul keinginan daging yang akan menjerumuskan kita dalam dosa. Itulah iman. Tanpa iman, kita dengan mudah melakukan segala jenis dosa. Apa saja jenis dosa yang selalu mengheret kita, menggoda kita. Kita mudah jatuh dan terjebak di dalamnya. Jadi tanpa iman katanya kita dengan mudah melakukan segala jenis dosa seperti kendaraan yang sudah tidak ada brake. Tanpa berpikir panjang, kita lakukan apa saja perbuatan-perbuatan dosa. Itulah gambaran orang yang tidak punya iman. Oleh sebab itu, kita harus berdoa agar Tuhan menambahkan iman kita dari hari ke hari agar kita dapat diselamatkan. Kemudian yang terakhir, bacalah firman Tuhan setiap hari seperti yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Itulah caranya bagaimana iman kita itu dapat dikuatkan dan kita dapat bertumbuh melalui iman percaya kita. Jadi sampai di sini dulu untuk penjelasan Pastor tentang bahagian firman yang Pastor sampaikan pada petang hari ini. Sebelum saya serahkan waktu pada tim, mari sekali lagi kita datang dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita dalam doa berkat ini. Haleluya, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada petang hari ini kami diberi kesempatan belajar asas iman Kristen. Kiranya Bapa melalui pelajaran firman yang sederhana ini mengajar kami apa sebenarnya iman itu diterapkan dalam praktikal hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Iman ini penting dimiliki oleh semua lapisan iman Kristen, baik anak muda, baik orang tua, siapapun kami Tuhan. Kami merindukan agar kami memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak muda yang sudah mendengar kebenaran firman yang kami telah sampaikan, kiranya kebenaran ini terus memberi kekuatan, peneguhan, dan menyegarkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Pastor kembalikan kepada tim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.